Halo guys, jumpa lagi di Macam Mangga ya. Jadi seperti biasa ya, walaupun bulan lalu nggak sempet mangga haul, bulan Januari bakal mangga haul ya. Jadi yang bulan Desember dipindah jadi bulan ini ya. Jadi gue bakal ngomongin dulu bulan Desember gue beli apa aja. Kalau kalian mau lihat yang Januari ya skip aja videonya ya ke bagian Januari. Nah ya di bagian Desember sebenarnya gue cukup beli banyak manga jadul. Oh, manga jadul maksudnya apa? Yaitu yang pertama nih, maksud gue manga jadul adalah Naruto ya 567. Kan pertamanya itu gue beli itu eh, volume 1 2 3 4 ya. Dan kebetulan kemarin ada diskon gitu di Tokopedia gitu, nggak gede tapi ya lumayan. Jadi gue ambil 567. Cuma lihat nih pengirimannya rada ngaco tuh, ada kayak bending gini lah. Ini yang bikin rada-rada kesel, cuma ya sudah, kalau udah disampul Mika jadi bagus lagi nanti digencet gitu. Nah ini Naruto manga jadul yang gua maksud. Kemudian ada ini ya Dr. Blackjack yang udah juga gua review ya. Ini juga bagus, sangat dinantikan volume 2-nya, nggak tahu kapan. Kemungkinan Maret atau ya kayaknya sih Maret ya, soalnya di jadwal terbit Februari nggak ada Blackjack nomor 2. Mungkin 3 bulan sekali berarti ya, bulan Maret berarti. Dan ya ini dia Ragna Crimson nomor 11 ya. Ini hampir mencapai puncaknya ya, battle ngelawan Wing Clan-nya ini ya. Ini belum gue buka karena gue udah pernah baca manga scan-nya, tapi nanti bakal gue buka lah. Pengen baca juga gitu, baca ulang. Dan kebetulan waktu itu di Gramedia itu lagi ada promo akhir tahun. Jadi gue beli 3 komik ya, biar dapat maksimum diskonnya sekitar 30%-an kalau nggak salah. Gue waktu itu beli Dr. Stone nomor 8. Gue telat banget Dr. Stone ya, udah lama gue nggak beli sejak volume 7 kelewat terus. Terus gue beli Tokyo Revenger. Nih, yang 19 nih, bukan yang 18, pokoknya 19. Dan juga Dragon Ball Super nomor 20. Ini gue beli sama gue beli buku apa tuh? Buku motivasi, buku self help gitulah intinya, di Gramedia juga digabung sama ini biar mencapai maksimum diskon. Komiknya cuma 3 gitu ya. Bukan motivasi sebenarnya sih. Jadi kayak apa ya? Novel juga ada sih, Funicula. Nah, kemudian ada ini juga dapat dari diskon Tokopedia, dan Jujutsu Kaisen juga kalau nggak salah nomor 17 gue baru beli Desember ya, gue lupa deh, tapi seinget gue nomor 17 ini gue belinya Desember. Ya, ini Tokyo Revenger. Dan terakhir adalah ini yang gue maksud manga klasik juga, Slam Dunk yang apa tuh namanya? Bind up, bukan yang bind up ya, yang premium edition lah ya kasarnya. Gue ini kenapa gue belinya nomor 7, nomor 1 sampai 6-nya mana, dan kenapa gue belum review? Karena bener waktu itu ceritanya ini gue juga nggak niat mau beli, cuma intinya ini itu gue pulang dari Jakarta lah ya, gue cari di Gramedia, ya udahlah cari bacaan aja, beli aja lah satu lah buat di mobil kasarnya, baca buku gitu kan sekitar 1 sampai 2 jam dari Jakarta balik ke Bandung. Jadi gue beli ini buat dibaca di mobil gitu ya. Gitu. Dan ya ini kayaknya bakal gue review versi ininya ya. Dan karena beli yang volume 7 ini gue jadi pengen ngoleksi ulang. Nantilah bakal gue ngomongin di video yang lain gitu ya. Sekarang kita mulai dengan haul bulan Januari. Di bulan Januari kalian udah nggak terlalu banyak sebenarnya. Yang kalian udah tahu jelas yang gua review barusan terakhir kali itu Monster volume 4. Kemudian ada juga ini Dororo dan Hyakimaru. Kemudian ini Pluto ya. Ini 3 yang the best mungkin bulan ini menurut gua ya. Dororo dan Hyakimaru ini menurut gua bagus banget, jadi bakal gua lanjutin ya. Harganya juga nggak terlalu gimana, 45.000, cuma ini gue nggak bakal beli langsung. Kenapa nggak bakal beli langsung? Gue sangat takut ini di cut mendadak. Serius, gue kan gue udah sering cerita, laci gue udah penuh ya. Gue bongkar-bongkar laci, bongkar-bongkar lemari buku gue, dan gue merenungkan gitu ya. Aduh, ternyata banyak juga judul yang di cut ya. Gue itu cuma ingetnya Ciruran terus udah kemarin. Cuma kemarin pas lagi bongkar-bongkar keinget lagi Fans Strange Fake. Terus ketika gue buka bagian bawah teringat lagi Luka Lama dong. Apa coba? Iya, itu adalah Yowamushi Pedal ya.
Baru inget gue, ya ampun iya ya, komik ini juga nggak dilanjutin lagi Yowamushi Pedal. Kemudian terus, ya ampun, Shaman King juga belum terbit-terbit ya, volume 13-nya ya. Ada apa ini? Udah lama loh, dari volume 12 ke 13 ini udah lama nggak keluar gitu. Gue nggak tahu dikampak atau enggak, cuma gue tetap shock. Soalnya seingat gue Shaman King itu adalah cepet rilisnya dulu ya. Dari 7-8 gitu rada-rada cepat, tiba-tiba kok nomor 13-nya lambat gitu. Jadi gue takut sendiri gitu. Dan itulah penyebabnya kenapa gue takut ini Dororo Hyakimaru ini kurang populer ya. Jadi ini gue nggak bakal beli langsung. Gue nunggu aja sampai volumenya lanjut berapa baru gue beli aja. Itu serius, gue ketakutan serius. Gue udah kapok lah banget ngoleksi itulah komik. Sorry, ini gue kan bukan mau ngejelekin, ini mah suka-suka kalian aja. Cuma ketika gue rapi-rapihin lemari gue seperti yang udah gue bilang, gue jadi shock gitu ya. Aduh ya, komik Indo gue begini banget gitu ya. Gitu, apalagi gue ada rencana mau meminang Vagabond yang deluxe edition kalau dapet ya. Cuma kalau nggak dapet ya udah enggak gitu ya. Itu kan pasti bakal war gila-gilaan. Terus ada juga Ashita Nojo. Jadi gue serius, dengan kualitas Indo, sorry ya, ini lagi-lagi gue mau bilang, gue bukan menjelek-jelekan, cuma ini pandangan gue sebagai kolektor ya. Memandang seperti itu gue jadi rada males gitu ya. Gitu, jadi mendingan fokus ke yang luar aja gitu, gue mikirnya gitu ya. Cuma yang nggak tahu, lihat aja ke depannya gitu ya. Kemudian ini juga ada yang udah di review, Shiver ya. Shiver ini sebenarnya gue suka banget, ini salah satu yang terbaik ya buat kalian yang mau mulai Junji Ito. Cuma ya lagi-lagi gue takut ini kedepannya bakal banyak cerita ulang ya. Kenapa? Karena di sejauh ini aja udah ada 2 cerita ulang, dan gue denger dari kalian kemarin artinya ada dari cerita ini bakal muncul di cerita yang Ito Junji Collection. Gue nggak tahu nanti totalnya, jadi kasarnya kalau ini setengahnya bakal muncul di buku lain, kayaknya kan mubazir beli kayak gini ya. Gitu, gue itu paling benci beli buku packaging. Maksudnya packaging gimana? Jadi kayak dikumpul-ngumpulin ceritanya. Contoh yang paling gampang itu kayak Doraemon ya. Doraemon kadang-kadang kan ada yang satu buku cerita tentang Shizuka, cerita tentang dongeng apa, cerita tentang ibu. Nah, itu sebenarnya kan udah ada di volume 1-45 gitu. Itu sangat-sangat menyebalkan menurut gue. Tapi kan itu setidaknya kita tahu gitu ya. Begitu juga dengan Detektif Conan. Kadang-kadang kan ada Detektif Conan spesial yang isinya tentang Ayahabara semua. Menurut gua itu kalau kalian beli itu, gue bingung buat apa kalian beli itu kalau kalian udah koleksi komik satuannya. Tapi lagi-lagi gua bukan yang memberi kalian duit, terserah. Cuma ini pandangan gua aja gitu. Kalau di mata gua ngapain beli gitu. Itulah yang membuat gua rada-rada sanksi setelah tahu beberapa cerita bakal ada di kedepannya gitu ya. Cuma yang nggak tahu berapa banyak, nanti kita ngomongin aja itu di video lain ya. Pokoknya itu yang mau gue sampein. Dan juga ada ini ya, ada Record of Ragnarok nomor 17. Ini juga, ini harus sedikit mengecewakan sih ya, lihat nih ya. Tuh, gue ini nggak nyadar ada luka, bukan luka, apa yang bahasanya ya, cacat sebesar ini. Serius, waktu pas unboxing gue nggak nyadar. Aduh, rada-rada kesel ya. Gue nggak tahu ini kenapa di gudangnya atau gimana. Soalnya kalau nggak salah ini gue belinya bareng sama Shiver atau bareng sama siapa gitu ya. Tapi Shivernya mulus-mulus aja gitu. Jadi gue ya udahlah, nggak tahu mau komplainnya juga gimana. Gue beli di Carolina. Ya mau marah juga gimana. Ya memang cacat itu pasti ada lah. Tapi kayak gini nggak ada robek dalamnya, ya udahlah, masih gue maklumi lah, udahlah ya gitu. Itu gue mau sharing. Dan Sakamoto juga sama, intinya gue beli manga itu selalu di Carolina gitu. Jadi gue bukan mau menjelekan mereka juga. Tapi ya kali ini mungkin gue kurang beruntung ya. Ini rada-rada gergetan gitu ya. Padahal udah dikasih apa tuh? Dus. Dan ini Sakamoto Days nomor 13 yang juga seru abis ya. Ini cerita tentang masa lalu. Jadi mantep lah gitu. Kayak apa tuh namanya? Kalau kalian mau baca langsung nomor 13 juga bisa-bisa aja gitu maksud gue. Gitu ya. Dan terakhir komik lokalnya itu ada ini, Jujutsu Kaisen nomor 18. Kalian bisa lihat ini belum dibuka. Cuma ini bakal gue buka ya, karena gue pas baca bagian ini scanation gue bacanya cepet gitu ya, nggak teliti karena males banyak tulisan gitu. Itu buat manga lokal semuanya. Dan buat manga impor di bulan ini Sinar Starbook cukup gila menghabiskan uang gue. Yang pertama ini ada Parasite,
Akhirnya volume 7 Parasite terbit ya. Satu volume lagi dan Parasite gue bakal lengkap ya. Dan ketika saat itu bakal gue review ulang ya. Dan jujur ketika gue baca volume 1, volume 2 kan gue bilang Parasite itu ya bagus tapi nggak gimana. Tapi makin kesini Parasite itu bener-bener wow ya. Ini jadi mangganya emang bukan manga gelut ya, lebih menonjolkan sisi kemanusiaan gitulah ya. Jadi gelut yang seru itu bukan ada di manga ini, cuma ceritanya bagus banget. Sekarang gue ngerti kenapa manga ini legendaris ya. Saking bagusnya gue sampai langsung gak sabar gue baca volume 8-nya pakai scanlation ya. Karena volume 8-nya kan gue gak tahu kapan bakal keluar Sinar Starbook gitu ya. Semoga aja cepet, jadi bisa gue review ulang. Parasite mantep. Oke. Dan kemudian ada Vinland Saga Deluxe Edition yang kelima ya. Ini yang kelima ini udah melebihi anime ya. Kan kalau di anime season 2-nya itu baru sampai si Thorfinn ketemu kakaknya lagi lah ya gitu kasarnya. Kalau ini juga itu gitu. Baru nanti udah itu ketemu kakaknya dan maju sedikit gitu. Jadi ini udah bisa dibilang melewati anime ya kalau nggak salah gitu. Ya gua nggak tahu lah animenya gimana karena gua nggak nonton animenya. Detail cuma skip gitu. Cuma setahu gue ya di animenya tamat di season 2-nya itu sampai ketemu dengan kakaknya gitu. Jadi ini lebih maju progresnya gitu ya. Dan ini hal-hal ekstranya ternyata cukup banyak ya. Ini gue belum beres bacanya ya. Makanya gue nggak tahu, gue baru sampai ini tuh, baru setengahnya. Nih, mana sih setengahnya? Bukan setengahnya, sepertiganya bahkan tuh. Baru sampai sini gue. Bagus Vinland Saga ya. Bener deh, gimana ya kasarnya ya. Gue kalau beli manga luar negeri itu sangat-sangat puas ya. Memang bukannya gue belagu atau apa, tapi harganya memang mahal. Tapi kepuasan yang diperoleh itu wah itu berbeda banget gitu ya. Bandingin sama yang kasarnya kayak kita beli, sorry aja gue sebut yang Indonesia udah premium ada salah-salah walaupun salahnya nggak fatal, tapi ya beda lah intinya lah feelingnya gitu ya. Maka dari itu tadi udah gue bilang gue kayaknya mau fokus yang impor aja, capek gitu ya. Udah kalian bayangin aja gitu ya, bukannya gue mau komplain atau gimana. Apa tuh? Yowamushi pedal gue ya. Itu kesannya mungkin gimana ya, tapi itu kan 23-24 volume ya. Gue beli itu kalau nggak salah satunya itu Yowamushi sekitar 30 ribuan. Itu 30 dikali 24 gitu. Kasarnya hampir 30 kali 20 ya udah 800 ribuan lah ya berarti kasarnya ya. Itu menguap dengan sia-sia gitu. Memang kasarnya tetap bisa dibaca yang udah gue beli, tapi tetap aja gitu nggak diterbitin sampai tamat. Buat gue itu kayak menusuk banget gitu ke hati gue sebagai kolektor. Sorry ya kalau lebay gitu ya. Mungkin di antara kalian nggak keberatan gitu kasarnya. Oh nggak apa-apa, nggak masalah, nggak tamat kan tetap aja bukunya punya gue. Ya benar kalau buat kalian seperti itu ya udah. Cuma kasarnya gue suka manga tersebut dan putus di tengah jalan gitu seperti itu dan kecewa banget sumpah. Belum Ciruran lagi. Ciruran memang murah, cuma sekitar 20 ribuan dengan diskon dan macam-macam 20 ribuan. Tapi tetap ada 12 buku, 20 dikali 12 itu udah 240 ribu ya. Lagi-lagi mungkin buat kalian cuma 200 ribu doang kan. Itu duit yang sangat berarti buat gua gitu ya. Dan kasarnya itu jadi buku Ciruran itu mengontori inventory lemari gua itu. Serius. Kesel gua jadinya gitu ya. Tambah lagi Fate Strange Fate yang gak murah sama sekali gitu ya. Itu yang menyebabkan gua kapok, bener-bener kapok serius kalau ngoleksi komik Indo, kalau bukan yang terkenal atau yang hype ya. Kalau kalian ngoleksi kayak Naruto gitu sih nggak usah khawatir ya. Oh ya, lagi-lagi gue mau komplain tentang cetak ulang juga. Kayak gue sebenarnya mau beli Hanako yang toilet itu, cuma lagi-lagi nggak jadi dah, kapok cukup. Kenapa? Karena gue ada pengalaman buruk dengan After the Rain. After the Rain kalian tahu sendiri kan, mereka bilangnya bakal cetak ulang nih dari volume 1 nih. Gue beli 1, 2, terus gue beli sisanya ngelengkapin, gue nungguin volume 4 sama 5-nya ya. Nggak keluar lagi dong. Itu ya, mungkin kalian ada yang bilang dulu ngasih tahu, minta aja print di dojo buku bla bla bla. Bukan itu poinnya. Poin gue adalah gue merasa kayak di tikam gitu dari belakang gitu. Jadi itu bener-bener gue kapok
ya, kapok gitu. Itulah yang menyebabkan gue, ya seperti yang udah gue bilang tadi, kalau nggak terkenal, kalau di Jepang nasibnya nggak pasti, nggak dah, gue nggak bakal lanjut aja gitu ya. Kayak ya ini maksud gue juga, makanya si yang tadi itu apa namanya, Dororo gue suka ini ceritanya, gambarnya bagus, ceritanya itu. Cuma kalian bayangin di Jepangnya juga belum tamat ya, di Jepangnya juga salesnya kalau nggak salah nggak terlalu wow gimana. Setahu gue, kan gue udah pernah bahas di bagian review ya, apalagi di Indonesia gitu. Nanti tiba-tiba mereka cuma keluar 2-3 volume, kabur, twing. Sorry aja ya, lagi-lagi gue bukan menjelekkan pihak Alex. Terserah, gue ngerti kalian ada pertimbangan sendiri. Cuma gue juga sebagai pembeli, gue juga nggak mau dikacangin lagi gitu. Jadi itulah kenapa gue nggak bakal beli ini lagi. Sementara ya, tadi tungguin ngeliat aja gitu. Misalnya kalau masih terbit terus, di Jepangnya ada berita tamat atau gimana, baru lanjut gitu ya. Ya segitu aja ya video kali ini nih ya, menurut gue ya. Di bulan Februari nanti kalian bisa jadwal lihat itu ya videonya di sini. Kalian juga bisa lihat lah, kalian mungkin udah dapet tabelnya di Instagram lebih lengkap. Cuma yang gue tunggu itu ya paling Dandadan terus Blue Lock. Kalau 2 manga tersebut gue udah nggak takut, karena gue yakin itu pasti dilanjutin terus sampai tamat. Ya itu populer banget di Indonesia dan Jepang ya. Jadi ya siapa takut gitu. Itu ya. Ya gitu aja palingnya. Oh ya, Demon Slayer juga terbit ya nomor 21, berarti sebentar lagi Demon Slayer bakal tamat di tahun ini lah ya. Ya segitu aja ya. Begitulah, ini memang sudah sangat terlambat, cuma karena gue nggak sempet manga haul kemarin. Ya gue ucapinnya sekarang aja ya, selamat tahun baru guys ya. Kebetulan juga kan baru Imlek nih ya. Selamat tahun baru Imlek buat yang ngerayain ya. Ya segitu aja, makasih banyak. Tinggalin komen kalian beli apa aja, apa yang kalian suka dari bulan ini mangganya, dan apa tuh namanya, kalian mau beli apa bulan depan gitu ya. Dan juga kalau ada kesan pesan atau apa gimana ya, tinggalin ya di kolom komentar. Oke, makasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.